Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan dzikir dan juga thalabul ilmin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal soleh untuk kita semua, diampuni semua dosa-dosa kita dan mudahkan urusan kita. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah. Mari kita awali dengan dzikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sabi, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.
Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjut ke kajian al-hikam kita sampai ke pasal 53. La tashab man lan yunhiduka haluhu. Janganlah engkau bersahabat kepada orang yang keadaannya itu tidak memberikan semangat kepadamu. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan perkataannya itu tidak mengarahkanmu, tidak menunjukkanmu, tidak membimbingmu ke jalan Allah. Ya, jadi ini tips yang diberikan oleh Syekh Ibnu Athaillah berkaitan dengan memilih teman, memilih sahabat. Jadi pertama, kalau memilih sahabat itu jangan mencari orang yang dia tidak memberikan semangat kepada kita, malah sukanya membuat kita itu down. Nah itu ya, ada orang lagi usaha gitu ya, bukannya didukung, dia malah ini teman saya kayak gini kemarin langsung bangkrut. Nah itu, jadi dia tidak membuat dirinya semangat gitu. Maka yang seperti ini dihindari. Yang kedua, orang yang perkataannya itu tidak mengarahkan kita ke jalan Allah. Jadi kalau ngomong itu sudah lupa Allah aja gitu. Seakan-akan misalnya kalau ngomong tentang dunia ya dunia tok gitu. Tidak ada bahwa ini unsurnya itu lebih kepada Allah. Jadi kalau kita tadi misalnya ini ngomong tentang lagi orang usaha, ya diomongi semua rezeki datangnya dari Allah. Ya sudah, ini ikhtiar kita lakukan, tapi tetap kita harus minta kepada Allah. Nah itu. Jadi sahabat yang dicari yang seperti itu. Bukan justru orang-orang yang hanya
ngomongin tentang dunia. Ya. Itu pula yang harusnya kita ajarkan ke anak-anak kita, bagaimana memilih teman, memilih lingkungan, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kita. Ya. Alhamdulillah kita ini ketemunya di masjid ya. Jadi insya Allah lingkungannya orang-orang baik. Minimal itu tadi ya mengajak kepada Allah. Jadi kalau sudah jamnya sholat, ya sudahlah, yuk kita sholat dulu kan gitu ya. Ini orang-orang yang ngajak kepada Allah itu begitu. Jamnya sholat, sholat. Tidak kalau jamnya sholat malah itu ya lari itu. Loh, ada orang ini dulu ini pernah mengalami saya. Ya, jadi ini karena fasum gitu ya, seperti ini masjid ini fasum. Dia berada di tengah-tengah, sehingga biasanya kegiatannya itu di masjid ini ya. Itu karena sebagai fasum di tengah-tengah itu. Nah, ini sampai kemudian kalau misalnya kalau pas lagi musimnya Piala Dunia gitu, ada nobar di masjid, itu kan, dipasang layar nobar jam 1 dini hari, mungkin sampai subuh, ya kan? Ya tidak apa-apa sebenarnya. Masalahnya ini kan aneh. Begitu adzan subuh, wah bukan, lari pulang semua, itu kan gitu. Ini kan harusnya ketika adzan subuh, lah ya mbok sholat di masjid, wong ning masjid kok. Gitu. Sudah di masjid, sudah ada adzan malah pergi. Nah, itu kayak setan lah gitu. Setan itu kan kalau ada adzan pergi gitu. Nah, jadi ini kita coba hindari yang kayak gini. Ya kita ini justru yang mengajak. Kalau tadinya ketika lagi sibuk di mana ada adzan ya ke masjid dulu. Nah, itu teman-teman yang seperti ini yang kita cari. Karena ini yang akan menyelamatkan kita, Pak. Ya. Banyaknya terjadi kasus-kasus degradasi akhlak itu karena lingkungan, karena teman. Ya kan? Orang-orang yang terlibat narkoba kenapa? Ya karena lingkungannya pemakai narkoba, sehingga kemudian akhirnya kan nggak enak kalau nggak pakai gitu ya, temennya pakai semua gitu. Orang-orang yang bermain judi itu kenapa? Ya itu tadi karena memang temennya pemain judi, yang diomongkan tentang judi. Misalnya ketemu teman-teman yang pemain judi, itu yang diomongkan, wah tadi malam itu meleset sedikit loh gitu ya. Wah, kudunya aku dapat uang segini gitu kan. Nah, ini yang diomongkan itu aja, itu akan terpengaruh, Pak. Ya kan? Jadi ini hati-hati terhadap teman. Karena teman ini betul-betul akan menggelincirkan kita ke maksiat kalau salah. Tapi sebaliknya justru akan mengantarkan kita ke jalannya Allah kalau temannya benar. Kalau temannya benar. Nah, maka ini yang harus kita juga ajarkan kepada anak-anak kita. Milih teman, nah, itu bagaimana? Bukan tidak boleh berteman. Milih teman yang baik. Intinya itu aja. Milih teman yang baik. Anak-anak kita ajarkan ini, milih teman yang baik, yang seperti ini gitu. Yang seperti ini tinggalkan. Ya. Nah, ada beberapa kisah tentang pertemanan ini gitu. Ada pertemanan yang mengantarkan ke surga, ada pertemanan yang mengantarkan ke neraka. Kalau kita ingat misalnya cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa keplesetnya melakukan dosa besar, itu kan gara-gara pertemanan. Jadi Nabi Musa sebelum jadi Nabi ini ceritanya kan. Beliau ini ya tentu berteman dengan banyak orang. Ketika beliau jalan, ada temannya bertengkar, kelahi, gitu kan. Kemudian temannya ini minta tolong, Musa tolongin aku gitu. Nah ini kan karena solidaritas pertemanan, maka Musa kemudian
menolong orang ini. Ya, tanpa bertanya, wis pokoknya karena temanku ini dipukul, saya harus memukul orang yang memukul teman saya. Maka kemudian Musa langsung mukul. Wah, ini Musa ini kekuatan tinjunya ini, nah ini nggak tahu, ini kira-kira nggak tahu kalau dihitung itu berapa kilo gitu. Nah, itu. Sehingga dia sekali pukul itu langsung KO. Tidak cuma KO, langsung mati, Pak. Jadi ini kalau ngomong tinju itu mungkin kalau Musa jadi petinju sekarang, wah bahaya, Pak. Musuhnya mati semua. Ya kan? Kalau Mike Tyson itu ya paling cuma gitu ya, paling KO aja. Tapi ini Musa itu luar biasa. Sekali pukul dia langsung mati. Nah itu. Ini kenapa ini terjadi? Ya karena Musa temannya ini. Ya temannya suka kelahi. Kenapa kok suka kelahi? Namanya orang itu kan gitu, Pak. Ada orang yang memang seneng seakan-akan merasa bangga kalau dirinya itu bisa mengalahkan orang lain. Ya kan gitu, Pak. Kan ada orang-orang gitu, bangga dengan kekuatan fisiknya. Nah ini kebetulan Musa punya teman seperti ini. Sudah mati ini temannya. Terus maka kemudian Musa pulang. Besoknya Musa itu keluar lagi, ketemu temannya lagi, kelahi sama orang lain, loh gitu kan. Ini kan berarti bahwa memang temannya ini suka kelahi. Sok jago gitu. Tapi ya gitu, kalau kelahi ada Musa minta tolong, Musa tolongin aku lah gitu kan. Ini Musa kemudian melihat temannya ini kok ya kebangetan gitu, kemarin jadi tolong sekarang minta tolong lagi gitu. Tapi ya karena teman, maka Musa mau menolong. Nah, cuma si lawan ini kemudian mengingatkan, Musa kemarin kamu sudah bunuh satu orang, apa kamu mau bunuh aku juga gitu. Nah ini ya, jadi ini yang terjadi, bahwa Musa itu tergelincir, ya kesalahan melakukan dosa karena pertemanan. Ya tentu ini pertemanan yang seperti ini. Apalagi kita ini Musa itu ya, hanya kemudian karena beliau ini memang sudah digariskan menjadi Rasul, tentu beliau menyadari kesalahannya sehingga beliau kemudian bertobat dan diterima. Gitu ya. Ini satu. Jadi ada pertemanan yang mengantarkan kepada kesalahan. Tapi sebaliknya ada pertemanan yang mengantarkan kepada jalannya Allah. Contohnya siapa? Ada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kalau ini ceritanya adalah anak-anak muda yang dia tidak mau diperintah oleh raja untuk menyekutukan Allah. Karena ini anak-anak yang memiliki tauhid yang luar biasa. Sehingga mereka akhirnya mengungsi di sebuah gua. Ya. Kahfi itu gua ya. Jadi Ashabul Kahfi itu artinya penghuni gua. Nah ini mungkin kadang-kadang agak keliru-keliru juga nih ya. Kalau saya ada orang-orang yang namanya itu kayaknya kok nggak pas bagi saya. Ada orang namanya Abdul Kahfi, ya kan? Abdul Kahfi terus artinya apa? Hambanya gua itu. Nah itu kayaknya kurang pas. Sebenarnya maksudnya bukan Abdul Kahfi, Abdul Kafi, gitu ya. Abdul Kafi bukan Abdul Kahfi. Kafi itu apa ya? Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, gitu ya. Nah itu Kafi itu artinya yang mencukupi, gitu. Ya kan gitu. Itu kira-kira begitu. Nah ini mungkin kritikan aja, mungkin ada orang yang ngasih nama salah gitu ya. Ya dibenerin aja, hanya dicoret gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini tadi Ashabul Kahfi, anak-anak muda ini yang kemudian dia memiliki keimanan yang kuat. Mereka kemudian menyingkir masuk ke sebuah gua. Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi ini orang yang bersahabat karena Allah. Nah, ini yang tentu kita
cari. Nah, ada sebuah riwayat nih kalau kita baca kitab apa ya? Kalau nggak salah Duratun Nasihin ya. Nah, ini ada cerita nih. Ceritanya ini ada dua orang bersahabat. Ini ceritanya nanti di yaumil akhir mereka sudah dihisab. Jadi ada satu orang ini kemudian masuk surga. Ini masuk surga nih, disambut malaikat. Siapa penjaga surga ini? Ridwan. Pokoknya malaikat Ridwan menyambut dengan luar biasa. Itu. Tapi dia ketika baru mau masuk pintu surga itu mendengar teriakan, tolong, tolong gitu ya. Itu. Pokoknya dipanggil-panggil dia. Itu sahabatnya dia. Itu. Ternyata sahabatnya dia masuk neraka. Sahabatnya dia masuk neraka. Nah, ini yang mau masuk surga itu mungkin dalam kebimbangan. Saya masuk surga tapi membiarkan sahabat saya masuk neraka, gitu kan? Atau saya nemenin dia di neraka. Oh, gitu. Kira-kira kalau jenengan pilihannya apa, Pak? Ini kan gitu. Masuk surga sendirian atau ya setelah tak ngancani ning neraka gitu ya. Ya kalau kita lah sudahlah sendirian aja urusan dia gitu kan gitu ya. Tapi orang ini luar biasa nih. Dia mikir temennya, kasihan. Maka dia ketika terus mau diajak masuk oleh malaikat Ridwan, dia bilang, "Enggak, saya enggak masuk." "Kenapa enggak masuk?" "Itu teman saya, itu di neraka. Dan saya tak kesana saja," gitu. Katanya gitu. "Saya tak nemenin teman saya. Kasihan dia." Gitu. Si malaikat Ridwan bingung. "Loh, ini kamu itu gimana? Ini sudah kita siapkan ini tempat yang baik untuk kamu." Dia kemudian mengatakan begini, "Ya saya tahu ini tempat yang baik, tapi kasihan teman saya itu. Dan saya tahu teman saya nggak bisa masuk surga, maka saya ngalah lah, saya tak nemenin dia di neraka." Katanya begitu, Pak. Ini ada orang yang seperti ini luar biasa itu. Sudah dapat jatah surga, terus dia karena temannya masuk neraka, dia istilah saya tak ngalah nemenin dia di neraka. Nemeninnya di neraka, Pak, itu kan. Gitu. Maka ini Malik sudah narik temannya mau ke neraka. Ini orang ini ditarik sama Ridwan masuk surga, tidak mau. Pokoknya sudahlah, saya ke sana saja. Akhirnya kemudian Allah memberikan keputusan bahwa ini orang ini sudah luar biasa. Dia memikirkan saudaranya, temannya tadi. Maka gitu ya, karena rahmatku ya, aku ampuni si yang tadinya mau masuk neraka ya, gara-gara temannya ini. Akhirnya biarkan dia ikut temannya masuk surga. Ya, kenapa? Karena Allah tidak rela dong, masa ini yang harusnya masuk surga kok masuk neraka. Nah, itu karena rahmat Allah ya. Jadi makanya kumpul sama orang-orang yang baik, Pak, ya toh. Jadi kalau jenengan nanti kita kok Arab masuk neraka itu punya gindolan temennya itu ya. Nah, ini teman saya masuk surga ya, aman lah gitu. Nanti paling dipanggil-panggil masuk surga. Kira-kira begitu. Ya ini pentingnya teman itu. Nah, teman yang kayak apa ya? Teman yang mengingatkan kepada Allah. Kalau temannya tidak mengingatkan kepada Allah ya sudah. Kalau temannya sudah sama-sama pengen masuk neraka ya sudah. Karena ada juga orang-orang yang mengatakan surat popos masuk neraka, ya, ketemu dengan apa? Artis-artis cantik, katanya begitu. Nah, ini kan orang yang sudah keblinger itu. Lah kok neraka itu banyak orang kreatif. Ya kan? Lah kok bisa-bisanya pengen masuk neraka karena pengen ketemu artis cantik gitu ya. Nah, ini penting sekali lagi. Karena banyak orang yang tidak paham betapa kita ini orang sama hubungan kita ini di dunia itu akan kita bawa nanti di akhirat. Tidak cukup kita ini urusan dunia toh. Bahwa kita ini
makhluk sosial pasti berhubungan dengan orang. Maka ketika berhubungan dengan orang, pilih. Wong kita bisa memilih kok. Kecuali kita nggak bisa milih ya. Mau nggak mau, tapi kita bisa milih. Ya sudah, pilih teman yang baik, teman yang kemudian memberikan semangat. Maka ini kemudian sebaliknya, kalau kita posisinya menjadi teman, bisa tidak kita memberikan semangat kepada orang lain? Bisa tidak kita mengajak orang lain ke jalan Allah? Itu yang kita tanyakan kalau kita posisinya sebagai teman. Sebaliknya kalau kita mencari teman, ya cari orang yang bisa memberikan semangat dan bisa mengajak kita ke jalan Allah. Kalau nggak ketemu orang-orang ini, cari di masjid ini banyak gitu. Kalau ngomong di masjid banyak lah. Kan gampang kita ini nyari orang baik di mana? Di masjid gitu. Meskipun belum tentu juga gitu ya. Belum tentu. Tapi minimal ketika dia ke masjid, ya toh, itu kan punya niat untuk datang kepada Allah. Itu ya. Punya niat. Kan filternya jauh lebih mudah di masjid daripada misalnya kok nyari temen di di pasar, di mall, itu ya, itu. Apa meneh nyari temen di karaokean, aduh, udah nggak ketemu itu Pak. Itu. Wah ini karaoke-nya kok lagu-lagu religi, nggak ketemu saya kayaknya. Kalau karaoke lagu religi kayaknya nggak ada ya toh, ditemenin LC terus karaoke-nya lagu religi gitu, kayak saya belum nemu itu ya. Wah ini, jadi sudahlah kita cari yang pasti-pasti saja. Nyari teman itu ya di masjid aja. Kenapa? Kalau di masjid ini orang untuk bisa hatinya tergerak datang ke masjid, itu kan orang pilihan Pak. Betul nggak? Tidak semua orang hatinya tergerak untuk ke masjid. Itu. Jadi alhamdulillah kita ini digerakkan hatinya oleh Allah. Karena tidak semua orang. Ya apalagi ini ngomong subuh. Subuh itu sholat yang paling berat. Ya kan? Maka kalau katanya batasnya orang munafik itu lihat sholat subuhnya aja gitu. Itu. Dan kalau subuh itu di dalam hadis itu disebutkan sebagai orang yang sholat subuh itu dalam jaminannya Allah gitu ya. Pokoknya ditanggung hidupnya oleh Allah. Maka kan kemudian hadis sholat fajar 2 rakaat itu lebih besar dari dunia seisinya. Karena dalam jaminan Allah Pak. Nah itu bahkan di dalam riwayat itu dulu zaman setelah sahabat ya, ada penguasa, ada raja yang sangat sangat dolim gitu ya. Pokoknya orang-orang itu kalau nggak setuju dengan dia dihabisi. Tapi aneh dia kalau sebelum menghabisi dia tanya, kamu tadi sholat subuh? Kalau dia bilang sholat, ya sudah nggak jadi Pak. Jadi nggak jadi dieksekusi. Karena dia takut itu. Wah ini orang ini dalam jaminan Allah. Kalau saya habisi urusannya panjang. Jadi dia kalau mau mengeksekusi orang yang memang tidak sholat subuh dieksekusi. Kalau sholat subuh dah tidak usah dieksekusi. Nah itu ya. Karena tahu dia meskipun dia dolim tapi tahu gitu. Ini orang yang sholat subuh itu orang-orang yang hebat gitu. Kayak ketika kita ini pagi-pagi bangun gitu, terus bisa berangkat ke masjid, subhanallah, alhamdulillah. Maka kita harus bersyukur menikmati pagi ini dengan kemudahan untuk datang ke masjid. Ketemu dengan orang-orang di masjid ini, ya sudah. Kita tinggal bagaimana berkomunikasi, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, itu tadi, teman itu fungsinya itu. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mengajak kepada kebenaran dan memberikan nasihat kepada kesabaran. Sudah itu aja. Karena manusia itu butuhnya itu, Pak. Ketika berhubungan dengan orang lain, dia ini butuh untuk diarahkan. Karena manusia punya dasar kepleset, punya memang nalurenya itu pengen cerempet-cerempet, itu manusia, Pak. Ya kan? Cerempet sing nggak genah itu manusia.
Ya karena memang apalagi zaman sekarang itu dihidangkan di depan kita dengan berbagai banyak pilihan. Nah kita itu kalau ada kayak gitu itu ya piye ya, kayaknya kok enak gitu ya. Nah, jadi dosa itu kelihatan enak, maka manusia kemungkinan nyerempetnya banyak. Nah kalau kemudian ada yang mengingatkan, nggak jadi, gitu, nggak jadi. Sudah itu aja. Nah hidup itu akan tenang ketika di sekeliling kita ini orang-orang soleh. Tapi kalau di sekeliling kita bukan orang-orang soleh, itu isinya kemurungsung. Kalau nggak percaya, nanti jenengan tanya orang-orang yang hidupnya itu misalnya dia hanya di pasar tok gitu ya. Ya kan ada orang yang dia buka lapak di pasar itu. Di pasar aja hidupnya. Misalnya berangkat subuh gitu sampai nanti sore, pulang capek, tidur, itu. Apa yang ada di dalam pikirannya itu? Ya cuma pikirannya itu nyari duit aja gitu kan. Kenapa? Yang dibahas, maaf kalau dibahas, saya yakin dibahas kalau ketemu sama pedagang pasar, apa kira-kira bahas tentang ya kan gitu. Yang dibahas ya tentang dagangannya gitu. Gitu. Jarang-jarang kemudian di pasar itu terus apa namanya? Ngomongin tentang kita ini harusnya banyak sedekahnya, dzikirnya. Wah kayaknya jarang-jarang lah ya. Antar pedagang itu kayak gitu. Jarang-jarang, Pak. Karena ini tadi ketika sudah kumpul pedagang, ya itu sudah diomongin tentang ini. Ada barang apa lagi gitu. Nah, itu. Sudah muter itu aja. Lah apakah hidup itu hanya untuk itu? Tidak. Hidup ini ada kelanjutannya. Kita ini akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Di dunia ini hanya jalan ya, hanya cara waktu kita untuk mendapatkan bekal menuju akhirat. Nomor satu itu bagaimana ini kalau kita ini sekolah, Pak. Sebenarnya kan kita ini setiap hari diabsen oleh Allah kan gitu ya. Kalau kita ngomong sekolah, kita ini diabsen. Kemudian kita akan ada tesnya, itu ada tesnya. Jadi nanti ada hasil rapotnya. Jadi setiap kita itu ada rapotnya, catatannya itu ada. Nah maka nanti ketika di yaumil akhir kita siap menerima rapot kita apa tidak? Rapot kita apa? Merah apa enggak itu? Itu kan makanya kalau yang di kajian malam Sabtu ya, hari Jumat itu kalau kita bahas di beberapa surat Al-Qur'an di juz 30 itu banyak cerita tentang ini. Bahwa nanti kalau orang yang mendapatkan rapotnya dari tangan kanan aman dia. Tapi ada orang yang mendapatkan rapotnya dari tangan kiri. Bahkan tidak tangan kiri, belakang. Wah itu ya. Itu membayangkan nggak sih kalau kita ini terima rapot terus sambil di ini? Wah, tidak. Ini kalau tangan kiri masih lumayan kan? Ini belakang gini. Wah, bisa dipanggil gitu ya kalau ini. Wah, kalau sekolah ini sih dipanggil. Wah nih gitu. Ngasihnya cuma gini tok itu. Nah itu ini kan ini ceritanya ini kalau nanti di hari akhir Pak. Kita dibangkitkan terus ngantri terima rapot. Ngantri terima rapot, dapat tangan kanan alhamdulillah, kalau dapat tangan kiri ya sudah ini jalurnya red line itu ya. Jalur merah ini. Ini jalur merah, yang ini jalur hijau. Kalau jalur hijau alhamdulillah pasti surga. Yang jalur merah ini nanti kena interogasi lagi. Jadi ini kan rapot ini kalau bahasanya ini kalau bahasa hukum ini jadi tersangka. Begitu tangan kiri berarti dia jadi tersangka. Jadi tersangka itu nanti di persidangan, Pak. Kalau yang ini nggak usah sidang, wong ini sudah ini kalau jenengan itu misalnya lalu lintas ya, kena operasi itu tadi ya. Operasi Operasi patuh gitu ya. Surat-surat lengkap, oke, jalan. Ini kena kan gitu. Kena tilang. Kena tilang itu harusnya, ini kan kita ngomong prosedur yang benar. Dia akan masuk persidangan kan gitu. Meskipun kita ya
jarang-jarang saya melu persidangan. Tapi ini kan kita bicara yang benar ya. Jadi nanti orang yang dapat rapot dari tangan kiri masuk persidangan. Nah, ditanya, ini kenapa kamu begini gitu. Jadi ditanya, kenapa kamu melakukan A, B, C gitu. Kalau dia tidak mengakui, maka kemudian anggota tubuh kita yang akan ngomong, gitu ya. Mulut kita itu kan tidak bisa ngomong, sudah. Ini kenapa begitu, kenapa begini ya. Nanti benar nggak kamu melakukan ini, gitu ya. Maka kita tidak bisa kemudian ngomong. Yang ngomong anggota tubuh kita. Ya. Nah, itu sudah persidangan tadi. Persidangan inilah yang disebut sebagai apa itu yaumul mizan. Mizan itu kan ditimbang. Itu tadi ya. Nah, pertimbangan itu baru kemudian nanti ya sudahlah ini masuk neraka, tapi neraka yang mana gitu ya. Neraka sing emperan atau neraka yang VIP. Jadi ada itu nanti. Makanya kita ada di mana? Nah, kalau ini tadi sudah atau kemudian akhirnya ini diampuni ya sudahlah, kasihan sedikit gitu ya. Akhirnya yang harusnya masuk neraka bisa dimasukkan ke surga. Ini semua sekali lagi orang itu bisa kejeglong ke red line tadi, jalur merah, ya biasanya gara-gara temennya. Kalau temennya ini kumpulannya orang-orang yang baik ya, insya Allah lah. Mau kejeglong sitik itu masih ada yang mengingatkan. Maka kemarin kan tak ceritakan itu ya, orang itu kalau tidak pernah berbuat dosa, pengen berbuat dosa ini pasti rasa di hatinya itu nggak nyaman, gitu ya. Dan ada saja ini. Ya, makanya kalau kemarin saya ceritakan ada orang sudah niat itu ya, karena temannya tadi biasa ini kalau pas lagi dinas luar kota itu kok open BO, dia kemudian pengen gitu Pak. Wah enak kayak ini ya, konco-konco anggere itu iso gitu. Sementara kok saya nggak bisa menikmati. Ini saya bisa cerita ini gitu karena dulu saya sering gitu juga ya, maksudnya sering dinas bersama. Dapat hotel gitu. Kalau lihat teman saya, jadi dia itu check in paling awal gitu ya. Jadi pokoknya datang paling awal. Gitu kan biasanya kita acara sore gitu mulainya. Dia pasti check in paling awal. Gitu. Kenapa check in paling awal? Ya karena dia sudah booking duluan tadi, maaf ya, booking itu gitu. Jadi dia itu orang yang datangnya paling gasik gitu. Sudah ada di kamar gitu. Dia booking. Nah itu, dan ternyata yang begitu banyak Pak. Nah, orang-orang yang tidak biasa kan suruh gitu nggak bisa. Tapi kalau kemudian itu dia kumpulannya orang itu semua ya kan, mikirnya, wah kamu rugi, udah jauh dari istrimu kok tidak coba-coba gitu. Akhirnya dia pengen coba-coba. Wah ini bahayanya, maka bahaya teman itu begitu. Akhirnya dia kemudian mikir, iya ya, mau ada kesempatan kok enggak dijalani. Serak popo, dosa-dosa sidik engko taubat gitu ya. Itu kan dosa-dosa sidik engko taubat. Ya, itu kan. Maka dia kemudian coba-coba itu ya. Coba-coba order gitu. Ya sudah Pak, order, dia persiapannya beli pil kuat. Nah, pil kuat itu kan mikirnya nggak mau rugi dong, masa sudah order kok tidak bisa menikmati lama. Jadi pengen lama gitu. Tadi ya takdir Allah itu ya memang begitu ya. Dia minum pil kuat itu akhirnya si datang, yang di booking datang, ngobrol-ngobrol dulu. Ya ini tadi pil kuat itu kan membuat detak jantungnya berdetak kencang. Lah orang ini nggak kuat jantungnya Pak, ya kan? Nah, akhirnya, ya sudah, wassalam itu ya. Jadi
wassalam di kamar berdua sama sama orang ini gitu ya. Nah kira-kira makanya saya bilang tadi, ini kan coba Anda bayangkan, kalau kemudian ini orang ini ketahuan matinya itu, ini matinya kan berdua di kamar bersama seorang perempuan. Nah kira-kira terus, nah wes itu tadi kan pertama apa ini bayangan kita nih kepada orang yang seperti itu, apa bayangan kita? Wah mati ini ranggenah gitu ya. Matinya memang kesannya seperti itu. Nah, cuma saya mengatakan bersyukur aja harusnya. Nah, bersyukur ya karena belum sampai kejadian. Wah kalau sampai kejadian terus mati kan repot Pak. Matinya betul-betul dalam kondisi dosa, gitu kan? Wes ora tahu nglakoni dosa, sekali-kali ini dosa mati. Wah, itu. Nah itu kenapa begitu ya? Karena tadi teman-temannya begitu Pak. Teman-temannya begitu. Maka ini ya tadilah ya kalau kita di kantor ya cari teman yang baik. Saya kira kan tidak semuanya seperti itu. Memang mungkin ada satu dua gitu ya. Apalagi kalau kita bicara ini ya, kenapa kok di Indonesia itu korupsi nggak bisa hilang? Nah, itu. Saya merasa memang itu urusannya sudah gimana kalau dibilang sistemik gitu ya. Ya itu tadi karena si atasan ngajari bawahan. Bawahan ketika jadi atasan ya begitu lagi, gitu kan? Jadi smuter aja gitu. Ketika orang tadi pengen menjadi pegawai negeri saja harus dengan bayar, maka jadinya begitu. Wong nggak bayar aja begitu, ya kan? Karena suasananya begitu Pak, suasananya begitu. Suasananya adalah bagaimana caranya mendapatkan tambahan dari yang lain gitu ya. Nah ini akhirnya biasanya kan atasannya ya yang ngatur gitu ya. Itu. Nah ini nanti dibikin begini, bikin begitu. Bawahannya tadinya bersih. Saya yakin yang pertama-tama Pak jadi PNS Pak, itu bersih-bersih aja Pak. Gitu. Biar, karena apalagi anak-anak yang masih idealis gitu ya, masih mahasiswa tadinya lulus gitu, idealis nah itu. Jadi PNS Pak, insya Allah baik-baik aja. Tapi karena atasannya terus doktrinnya begitu, ini nggak apa-apa gitu ya, itu nggak apa-apa terus ya. Lama-lama kan ya betul-betul nggak apa-apa, lama-lama sudah biasa gitu loh. Nah itu dia nanti kan naik tuh jabatan kan gitu. Tadinya staf biasa, akhirnya naik kan sudah ya biasa juga, ya begitu gitu. Nah memang agak susah nih. Bagaimana mengatasinya? Ya memang harus ada perubahan. Perubahan ya ini niat yang kuat untuk berubah. Kalau nggak ada niat yang kuat untuk berubah ya susah. Ya ada niat. Ini kan coba ini kan kalau kita lihat ya, kalau dunia politik itu ya. Wah, tadinya dulu waktu masih mahasiswa itu demo-demo luar biasa gitu. Begitu masuk politik ya sudah, gitu kan? Apa dia kemudian ya pinter aja alasannya dengan bahasanya gitu ya. Dulu tidak setuju ini, sekarang jadi setuju ini, ya itu macam-macam gitu. Ya tadi lingkungannya begitu kok. Maka ya ini kita aja dulu lah ya, memperbaiki diri kita masing-masing dulu. Caranya niatkan diri kita untuk menjadi orang yang baik. Karena kita yang mempertanggungjawabkan diri kita kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang kedua cari orang-orang yang bisa ya saling menguatkan. Karena kalau nggak ketemu temennya Pak, berat Pak. Berjuang sendirian untuk memperbaiki diri itu berat. Jenengan itu misalnya merasa dirinya, wah saya itu begini ya pengen berubah. Iya, maka kan cerita tentang tobat itu ada proses hijrah. Tobat itu harus hijrah. Nggak cukup dengan kemudian saya pengen tobat memperbaiki diri tanpa hijrah. Hijrah maksudnya apa? Bisa hijrah tempat, bisa hijrah komunitas, pergaulan. Ingat yang kisah tentang apa? Orang yang sudah membunuh 99 orang kan? Dia tanya kepada rahib,
Rahib bilang, wah nggak bisa diampuni kalau kamu sudah membunuh 99 orang, angel lagi. Wah ini sudah bagaimana ceritanya Anda membunuh 99 orang kok pengen diampuni oleh Allah? Sekakean dosa nih, angel 99, ora bakal diampuni. Maka dia kecewa dengan jawaban itu, dibunuhlah si rahib ini 100 komplit, Islam. Nah, maka kemudian dia cari lagi. Dia itu kan sebenarnya pengen jawaban diampuni gitu loh. Nah itu tadi orang yang bisa memberikan semangat, Pak. Ini kan bayangkan orang sudah pengen tobat, kemudian dia ngomong, wah wis dosamu wis akeh, angel wis ora bakal di ngapura. Nah itu kalau orang coba bayangkan jenengan itu pengen tobat terus diomongi ngono, wis daripada sisane bablaske kan gitu. Maka ini butuh orang-orang yang bisa ngasih semangat. Ora apa-apa, saya insyaallah diampuni. Loh gitu loh, Pak. Jadi kalau kemudian jenengan ketemu orang itu pengen memperbaiki diri kok terus jenengan ngomong, wah wis dosamu kakean. Wis angel, tidak bisa. Nah ini akhirnya ketemu dengan orang alim mengatakan begini, ya insyaallah Allah itu maha pengampun, Allah maha penerima taubat. Engkau taubat, tapi engkau harus hijrah. Nah itu ya. Karena kamu kalau masih berada di lingkunganmu itu, engkau tidak akan berubah. Maka orang ini disuruh hijrah, Pak. Ditunjukkan ke sana. Karena di sana nanti kamu bisa belajar dengan si A gitu ya. Akhirnya dia berangkatlah menuju tempat yang ditunjuk. Tetapi takdir Allah, di tengah perjalanan dia mati, belum sampai ke sana. Nah inilah yang kemudian terjadi perdebatan antar malaikat. Malaikat itu sekarang debat ini model-model begini tadi ya. Jadi ada orang sudah tobat, tapi kan belum ngapa-ngapain, baru tobat toh, ya kan? Belum ada amalnya nih, baru tobat. Maka ini sebenarnya orang seperti ini bagaimana? Maka terjadi perdebatan antara ini tadi. Kembali tarik-tarikan antara Malik sama Ridwan ini tadi ya. Wah ini jatahku ini. Akhirnya ada malaikat penengah. Kita hitung dulu jaraknya. Kalau dia lebih dekat kepada tempat hijrahnya, masuk surga. Kalau lebih dekat kepada tempat asalnya, masuk neraka. Akhirnya karena lebih dekat menuju tujuannya, maka akhirnya dia masuk surga. Nah itu tadi, kenapa tobat itu butuh hijrah? Karena dia butuh untuk berada di lingkungan yang mendukung. Harus ada orang-orang yang bisa mendukung tobatnya. Itu Pak. Maka ini kalau kita ini di masjid ini harusnya lingkungan yang baik. Bukan sebaliknya malah di masjid, setelah tobat ke masjid, wah ini masjid di sini diomongi sing ora genah terus. Wah akhirnya malah semakin jauh gitu ya. Justru di masjid orang itu semakin dirinya semakin tenang. Kalau kita sudah paham bahwa setiap manusia itu memiliki kemungkinan untuk salah, gitu ya, maka melihat orang yang salah itu tidak kemudian menyalahkan. Kita ini kan sukanya menyalahkan orang itu ya. Wong iki ngene, wong itu ngene. Enggak. Intinya setiap orang punya kemungkinan salah, termasuk diri kita. Maka ketika kita melihat ada orang salah, ya cukup diingatkan saja, didoakan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Wes sudah gampang toh. Jangan kemudian malah ada orang yang salah, kita kemudian pengumuman, jangan bergaul dengan orang itu gitu. Nah, itu ya. Nah, ini ya bisa. Ya tadi yang saya katakan itu justru membuat semangat orang ini itu menjadi loyo. Dia mungkin tadinya sudah mau memperbaiki diri, ya toh. Kan banyak orang yang sebenarnya pengen memperbaiki diri, Pak. Saya yakin banyak orang yang pengen tobat. Tapi ketika mau masuk ke masjid itu lihat jenengan itu ketoke wis piye ya. Wah. Ora levelku. Banyak loh, Pak. Orang-orang yang sudah tobat pengen ke masjid itu, lihat itu begitu lihat jenengan itu. Wah, aku kok ketoke ora level ya toh. Wah, iki karo Pak Iki ini ahli masjid gitu. Nah itu mari kita coba rubah, Pak. Bahwa kita ini dengan orang siapapun welcome ke masjid ini, siapapun datang kita sambut. Jangan kemudian ada orang baru dideloki. Wah ini orang yang baru itu kan jadi aneh ya. Aku di sini kayaknya aneh gitu, orang asing gitu. Jangan. Itu yang menjadi orang itu akhirnya nggak nyaman ke masjid, Pak. Ya mungkin jenengan pernah datang ke sebuah masjid gitu, dideloki gitu ya. Karena kita orang asing gitu kan, sehingga kemudian dilihat
Nah ini menjadi nggak nyaman. Ya coba kalau setiap orang datang disambut gitu ya. Orang baru disambut, kenalan. Nah itu kan enak, wah. Neng kene enak ya, orang-orangnya baik. Nah itu Pak. Nah mungkin kayaknya kalau kita bikin seperti itu, insya Allah jamaahnya semakin banyak gitu. Wah di sini itu enak ya. Pokoknya masjid sing paling enak neng kono gitu. Karena setiap orang baru itu langsung dikasih kalungan bunga, wah, misalnya begitu ya. Wah itu akan orang datang ke sini kan gitu ya. Itu. Wallahu a'lam. Ya itu saja saya kira. Insya Allah kita lanjut minggu depan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.